sekarang ini perubahannya daripada awal datang gimana? Lebih banyak perubahannya? Lebih banyak lagi. Kira-kira ibu daripada awal tadi sudah berkurang berapa senti? Kira-kira ada 5 senti berkurang? Lingkar perutnya? Insya Allah ada. Kelihatannya ya. Nah, lebih ringan ya. Dan mudah-mudahan saya bantu doa, mudah-mudahan semakin hari semakin sehat ya. Dimudahkan Allah kesembuhannya. Nggak tahu? Nggak tahu. Lupa. Ya sudah ceritakan saja lah awalnya bagaimana biar saya tahu. 5 tahun yang lalu itu bagaimana? Awalnya pertama susu. Oh susu. Ya, terus waktunya nyopot gak dicopot. Waktunya nyopot tadi copot. Sudah menopause, sudah berhenti haid. Belum. Terus pasang lagi. Mau pasang nyopot lagi. lagi. Gitu. Terus Maksudnya itu, terus sudah dilepas susunya sudah. Sudah. Sekarang masih pakai? Enggak. Nggak pakai. Nah, Lanjut terus. terus headnya dulu nggak teratur. Headnya tidak teratur. Terus. Sekarang buat 2 bulan ini. Enggak, headnya enggak teratur terus muncul gejala apa sehingga didiagnosa tumor rahim itu bagaimana? Kemudian Tahu-tahunya itu waktu saya tengkurap itu ada benjolan gitu. waktu tengkurap ada benjolan. Iya. Benjolannya di mana? Di sebelah sini. Di perut. Terasa ada benjolan. Iya. Di kanan. Iya. Oke, kanan. Sudah lanjut. Setelah itu ada benjolan di perut, diperiksakan Iya. ke dokter kandungan. Iya. Iya. Terus lanjut. Suruh angkat, nggak berani. Oh, disuruh operasi waktu itu. Itu 5 tahun yang lalu. Iya. Lanjut, setelah itu keluarnya bagaimana Bu? Sepanjang 5 tahun ini menjalani pengobatan atau terapi apa aja? Udah kemana-mana. Kemana-mana? Iya. Berobat tumor ini. Iya. Oke. Menjalani terapi apa? Mungkin pijat atau terapi apa gitu? Atau terapi apa? Kalau yang sering itu pakai Pakai herbal, jumpa tangan pakai herbal. terus Enggak ada perubahan dong? Iya. Enggak ada perubahan yang memang. terakhir sebelum sini ke Bondowoso. Bondowoso siapa kan sana? Ya yang Cara apa? Cara pengobatannya apa? yang si gini kan itu. Oh dipijat, diginikan gitu. Iya. Pakai kayak strom dia. Iya. Itu kan situ Bondowoso itu. Bondo itu. Bondowoso. Oh, Sudah sampai ke sana. nggak bisa. Cara itu nggak bisa. Itu bagian dari cara pijat. Pijat setrum sebenarnya itu. Artinya kayak setrum itu. Iya. Jadi sebenarnya pijat setrum itu nggak bisa. Cara pijat nggak bisa. Itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali sana. Iya baru. Sudah berapa kali? 2 kali. Jadi penyakit yang bisa disembuhkan cara pijat itu apabila penyakitnya ada hubungannya dengan urat otot. Saraf urat otot. Tetapi kalau penyakit itu nggak ada hubungannya dengan urat itu nggak bisa dengan pijat. Karena pijat itu sebenarnya yang mampu dicapai oleh pijat itu adalah melepaskan otot. Kalau penyakitnya ada hubungannya dengan otot itu daging nih. Itu bisa seperti saraf kejepit, linu-linu itu bisa. Kami pun menggunakan cara pijat banyak tergantung penyakitnya Bu. Saya menggunakan cara pijat. Kalau penyakitnya sembuhnya terbaik pijat kita akan gunakan cara pijat. Bekam pun kita ada, akupunktur pun ada. Tapi tidak cocok untuk ibu, nggak cocok di akupunktur, nggak cocok dipijat karena penyakitnya itu bukan kram-kram otot, bukan saraf kejepit. Jadi di bekam pun tidak bisa karena itu bukan darah kotor, bukan. Ya kalau penyakitnya hubungannya dengan darah kotor yang menyumbat itu bisa dengan bekam. Bekam pun tidak bisa. Fasdu pun tidak bisa ibaratnya. Tidak bisa. Refleksi pun apalagi tidak bisa. Karena penyakit itu intinya penanganannya harus sesuai dengan penyebabnya apa. Jadi begitu. Saya menduga kalau ibu dulu benjolannya di kanan, ibu itu mengalami sumbatan. Aliran getah beningnya pada jalur kanan. Sehingga prinsip terapinya adalah memompa aliran getah bening supaya lebih lancar dan itu bisa kempes sendiri. Ibarat mengobati tumor kanker itu seperti ada kelainan bentuk dari anatomi, ada yang nggak simetris kanan kiri.
seperti tangannya keselio apa begitu, atau kakinya keselio. Kaki keselio itu harus dipijat, orang iso di herbal lupa. Kaki keselio itu kakinya dibetulkan baru benar. Tidak bisa diobati herbal atau obat paling mahal ya. Karena bukan begitu, bukan perkara obatnya kurang bagus, kurang mahal, tapi memang bukan begitu cara penanganan. Seperti kaki yang meluntir keselio, diobati pakai akupunktur juga cocok. Memang kalau sudah di akupunktur, moro-moro gerak sendiri, moro mencari posisi sendinya, tidak bisa begitu. Dipijat pun tidak bisa. Memang dipijat balik dewe, jadi kembalikan posisi dengan suatu gerakan tarikan begitu misalnya. Jadi obat itu kanker itu tidak upahnya seperti itu. Dia nggak bisa dengan obat, nggak bisa dengan pijat, nggak bisa dengan herbal. Jadi karena memang ada aliran getah bening jenengan pada jalur kanan itu seperti selang itu pipanya meluntir ke samping. Selang itu meluntir ke samping sehingga tersumbat pada jalur yang meluntir itu. Karena meluntir dia harus dikembalikan, dibetulkan supaya mengalir lancar. Kalau mengalir lancar dia akan kempes sendiri. Ya, jadi pasien-pasien yang kita tangani dia langsung kempes itu sebenarnya prinsipnya adalah kita melancarkan getah beningnya yang menyumbat itu supaya mengalir lancar. Kalau mengalir lancar dia akan kempes. Kalau tetap tersumbat dia akan muncul benjolan, dan kalau ketika tidak teratasi benjolan akan membesar dan muncul pula benjolan di tempat lain. Bahkan ketika dioperasi pun sumbatannya masih ada, nanti muncul benjolan. Makanya banyak orang operasi itu muncul lagi tumor kankernya bukan karena akar dari kanker tumornya transfusi, bukan, karena tetap tersumbat akan memunculkan benjolan baru di dekat situ. Nah, ada merasa bertambah nggak benjolannya di tempat lain selain di situ, atau hanya di situ aja? Iya, di sini tapi semakin membesar. Kalau di raba itu tampak membesar. Iya. Berarti ya di sebelah kanan. Iya. Benjolannya ada di kanan. Oh, itu benjolannya. Iya. USG terakhir kapan? USG? Terakhir. Ya 5 tahun itu. Iya, 4 tahun. 4 tahun yang lalu. Saat itu diameternya berapa senti? Saat itu 5 tahun yang lalu. Segitu tuh anggap itu sudah 10 senti itu. 10 senti. Sekarang sudah lebih nih kalau lihat bentuknya segini. Ya sudah ya, tak bisa ibu ya. Ibu tak tekan kakinya ya, lebih sakit kiri apa kanan ya? Sama ini lebih sakit mana? Sama ya. Ketiak, tekan ketiak ya, tulis ya. Ini sama ini sakit mana? Sama. Ya. Permisi ya. Selangkangan mau saya tekan ya. Lebih sakit kiri apa kanan ya? Ini. Rasakan. Ini sama kanan. Lebih sakit mana? Ketiak. Aduh. Kanan ya. Jadi yang benar menyampaikan supaya saya nggak ngimpi Pak ya. Karena itu penting. Tersumbat di kanan. Saya akan bilang di awal. Ibu mengalami sumbatan getah bening pada kanan. Makanya benjolannya muncul di kanan. Makanya kanan lebih sakit karena tersumbatnya di kanan. Itu ada hubungannya. Kalau sering lihat video saya, banyak saya menjelaskan itu. Kenapa kok itu mengalami. Jadi bukan daging tubuh, tersumbat di kanan. Ayo sekarang pindah ruang, istilah saja, tapi maksudnya bisa sama. Kurangi dikit atau di pol nih, nanti biar nggak kram. Tambah dikit. Ke belakang, nggak usah ragu-ragu, ke belakang. Makin bungkuk, makin baik. Ayo, tak bantu. Kalau capek bilang stop. Terus bu, ayo. Bagus. Belakang, tetap miring ke kanan. Bener begini. Badannya akan semakin nyaman, semakin ringan. Tenaganya itu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba itu rasanya badannya kuat. Karena memang penyakitnya sehari-hari itu membuat ibu jadi lemah fisik. Ya, insya Allah nanti setelah ini ibu lebih gesit, gak gampang capek. Rasanya gimana di badan? Lebih enak ya? Enak ya? Ringan ya? Jadi gak membuat capek. Jadi terapi ini tidak membuat kelelahan, tidak. Justru malah setelah terapi malah rasanya kuat, bugar. Di perut lebih longgar, raba, rasanya mengecil apa tidak? Kendor. Nah,
kendor itu kan sebenarnya mengecil, Pak. Kendor itu artinya sebenarnya mengecil, cuman tidak terlalu tampak signifikan. Tetapi yang dirasakan, yang semula itu keras itu tandanya dia sangat tersumbat keras. Sekarang mulai mengalir, sebenarnya melunak ya. Yang tadi keras dia melunak itu sebenarnya kendor itu artinya kempes. Ini sebenarnya mulai kempes, merasa mulai kempes apa Bu? Nah, alhamdulillah langsung ada perubahan. Insya Allah nanti sore tambah bagus lagi. Kalau mau dibuktikan nanti bisa diukur diameter pakai meter lah. Perutnya semakin nanti semakin kecil. Kalau nggak percaya, ya nanti ibu misalnya pakai celana yang kemarin kencang sekarang jadi kendor. Nanti celana itu rasanya sapunya ibaratnya lebih mengecil. Tidak apa-apa, itu baik, tandanya baik. Kalau celananya menjadi kebesaran, tidak apa-apa, itu baik. Karena memang ini di perut kan diameternya kan nanti mengecil, jadi celananya menjadi kebesaran, tidak apa-apa, itu baik. Dalam seminggu ini insya Allah mudah-mudahan sudah sembuh ya. Nanti sore tak ulang lagi. Tak cepat. Sekarang perubahannya daripada awal datang gimana? Lebih banyak perubahannya? Lebih banyak lagi. Kira-kira ibu daripada awal tadi sudah berkurang berapa senti? Kira-kira ada 5 senti berkurang? Lingkar perutnya? Insya Allah ada. Kelihatannya ya. Nah, lebih ringan ya. Mudah-mudahan saya bantu doa, mudah-mudahan semakin hari semakin sehat ya. Dimudahkan Allah kesembuhannya. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.